Baik Umi, untuk tema kita di hari ini masih di salah satu Ummahatul Mukminin, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Seperti yang sudah Umi jelaskan di pekan lalu ya, tentang bagaimana sosok Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW yang sudah dikenal dengan julukan At-Thahirah, yang paling bersih dan suci. Karena meskipun ia janda kaya raya ya, tapi tetap bisa menjaga kehormatannya. Padahal beliau setiap hari bersinggungan dengan banyak orang ya, karena beliau merupakan sosok pembisnis wanita yang tersohor pada masanya. Tapi Masya Allah, beliau bisa menjaga izahnya sebagai wanita. Sedikit mengulas ya dari sirah di pekan lalu, beliau yang merupakan wanita dari keturunan Bani Quraisy, termasuk dari keluarga yang berpengaruh, kaya raya dan terpandang di kota Mekah. Meski begitu, tak menjadikan sosok Khadijah ini wanita yang angkuh dan sombong ya, melainkan ia begitu bijaksana dan ringan tangan untuk membantu sesama. Dan Allah pun telah menjaga keluarga Khadijah semenjak zaman Nabi Ibrahim, dengan Allah menjaga keluarga dan keturunannya dari menyembah berhala. Dan setelah 2 kali ditinggal wafat oleh kedua suaminya, akhirnya Allah pertemukan ia dengan Rasulullah SAW dan menikah dengannya di usia 40 tahun saat Rasul berumur 25 tahun. Dan darinya pula Allah berikan 6 anak keturunan Rasulullah ya, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah Zahra. Dan di pertemuan hari ini insya Allah akan Umi kisahkan peran Sayyidah Khadijah dalam kehidupan Nabi setelah masa kenabian. Baik, tafadhol Umi. Baik ya, kita akan kembali melanjutkan kisah tentang Sayyidah Khadijatul Kubra yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Tentang bagaimana keagungan beliau, kemuliaan beliau. Dan subhanallah, kemuliaan yang dijaga ternyata menjadi sebab ya Allah pilih beliau untuk menjadi wanita yang mendampingi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan beliau adalah seorang istri yang sangat mencintai Rasulullah. Maka kali ini kita akan membahas ya, kita akan membahas tentang lanjutan dari kisah Sayyidah Khadijah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita mungkin masuki peran Sayyidah Khadijah dalam kehidupan Rasulullah SAW di masa kenabian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa berbagi cerita ya. Kita akan belajar bersama dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana agar kita bisa menjadi seorang istri yang solehah, jadi seorang wanita yang mulia dan bisa menjaga kemuliaan kita, dan juga menjadi seorang wanita yang punya peran aktif di dalam dunia dakwah. Dan subhanallah, Allah kumpulkan banyak sekali kebaikan pada diri Sayyidah Khadijah, sehingga kebaikan yang memang sudah ada pada diri beliau itu setelah beliau menikah dengan Rasulullah SAW, maka kebaikan itu semakin tampak, semakin subur. Jadi ibarat memang udah bibitnya udah bagus, bibitnya udah bagus, ditaruhnya di lahan yang bagus. Masya Allah. Ya, di lahan yang bagus dan dirawat dengan bagus. Ya, sehingga tentu saja akan menjadikan tanaman itu menjadi tanaman yang sangat bagus. Ya begitulah Sayyidah Khadijah. Sehingga kita masuk pada tahapan ketika Sayyidah Khadijah ini menemani masa kenabian, awal kenabiannya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ya, mendapatkan wahyu dari Allah adalah di usia beliau yang ke-40 tahun. Berarti beliau sudah melalui kehidupan pernikahan dengan Sayyidah Khadijah adalah 15 tahun. Maka mendekati masa-masa kenabian ya, mendekati masa-masa beliau akan mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Dan Nabi memang beliau tidak mengerti bahwasanya memang beliau sudah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang Rasul. Beliau tidak mengerti bahwasanya beliau akan diangkat menjadi seorang Nabi.
menjelang masa kenabian Rasulullah di usia yang 40 ketika sebelum beliau mendapatkan wahyu yang pertama. Allah memang sudah menitipkan di hati Rasulullah rasa rasa jenuh, artinya rasa tidak nyaman ketika berurusan dengan dunia. Sehingga ketidaknyamanan akan urusan terhadap dunia itu menjadikan beliau itu tidak lagi nyaman untuk tetap berada di kota Makkah, mengurus bisnis beliau dan juga untuk berada bersama lingkungan masyarakat Makkah yang saat itu memang sangat rusak gitu ya. Itu menjadi suatu hal yang membuat beliau merasa sangat tertekan, sehingga akhirnya beliau pun memang dititipkan oleh Allah rasa untuk kerinduan untuk bisa beruzlah ya. Kerinduan untuk bisa beruzlah, sehingga beliau pun akhirnya mengambil satu keputusan untuk beruzlah di Gua Hira. Dan ini bukan hal mudah bagi Sayyidah Khadijah. Beliau sendiri adalah seorang businesswoman, gitu, mempunyai kesibukan bisnis yang luar biasa, karena perbisnisan beliau ini ibaratnya kalau mungkin zaman sekarang sudah go internasional lah gitu ya istilahnya. Di satu sisi beliau juga punya anak-anak ya, punya anak-anak yang 6 orang ya, bayang. Mereka itu usianya itu ya saling kayak kejar-kejaran juga gitu ya, lumayan juga. Satu sisi mengurus bisnis ya, satu sisi yang awalnya diambil alih oleh Rasulullah SAW ya, akhirnya harus dipegang, dihandle, ibaratnya dihandle semuanya oleh beliau. Belum lagi kekhawatiran beliau akan apa yang nampak pada diri Rasulullah, melihat keresahan Nabi Muhammad SAW, itu menjadikan beliau tuh merasa teramat sangat khawatir. Sehingga kekhawatiran beliau kepada Rasulullah tuh menjadikan beliau tuh sampai lupa bahwasanya dengan kepergian Nabi untuk uzlah ini menjadikan tanggung jawab beliau tuh lebih gede lagi gitu. Sehingga beliau tuh ibaratnya gimana ya, kalau orang tuh pada sebenarnya beliau tuh berat gitu ya, maksudnya mendapatkan beban berat. Satu sisi menjadi seorang ibu ya, menjadi seorang ibu. Satu sisi beliau juga harus mengurusi bisnis ya yang luar biasa. Satu sisi gitu ya, beliau punya kekhawatiran kepada Rasulullah, kepada suaminya yang sangat dicintainya, karena melihat ada perubahan pada diri Nabi. Jadi kekhawatiran itu ya karena memang terlalu sangat besar cinta beliau kepada Rasulullah, menjadikan beliau tuh merasa sangat resah dengan keresahan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sampai beliau tuh sudah ibaratnya nggak mikir tentang dirinya bahwa nanti beliau akan mendapatkan beban tanggung jawab yang berat, itu nggak dipikirkan. Dipikirkan adalah keresahan suaminya itu menjadi satu beban yang teramat sangat berat dirasa oleh Sayyidah Khadijah. Belum lagi masyarakat pun mulai bertanya-tanya, kemana Muhammad? Waktu itu kemana Nabi Muhammad SAW waktu itu? Karena kepergian Nabi untuk beruzlah ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sehingga mereka mungkin berkata, jangan-jangan rumah tangganya bermasalah, jangan-jangan begini. Ya biasa masyarakat kan kadang ingin tahu dengan urusan rumah tangga orang lain gitu ya. Sehingga dan Sayyidah Khadijah tuh mengatakan nggak ada masalah apapun. Dan bahkan subhanallah di tengah kesibukannya beliau pun harus berusaha untuk mengirimkan makanan. Dikirimkan makanan oleh diri beliau sendiri. Beliau tidak memerintahkan siapapun, beliau jalan ya. Dalam riwayat beliau berjalan untuk menempuh perjalanan yang berat ya. Kita waktu berapa tahun yang lalu kita pernah menuju ke Gua Hira. Waktu itu kita coba naik ke sana ya, naik ke Gua Hira itu beradanya memang di puncak ya, di puncak Jabal Nur ya. Dan itu subhanallah kita harus naik itu sekitar 2.500 kaki. Masya Allah. 2.500 kaki, dan waktu Umi kesana itu udah dibuat tangga-tangga untuk sampai ke atas. Dan subhanallah ya, waktu itu kita berpikir, zaman ketika sekarang aja dengan adanya tangga itu kita merasa berat lah ya. Padahal Umi ibaratnya dari hotel gitu ya, menuju tempat tersebut tuh pakai mobil. Udah begitu naik lagi ke atas tuh ya, itu kan ya pelan-pelan gitu ya. Sayyidah Khadijah itu jalan kaki coba. Dari rumah menuju ke tempat tersebut tuh jalan kaki. Setelah itu beliau itu jalan, dan tentu tidak ada tangga pada zaman itu. Belum dibuat tangga-tangga, dan beliau harus berjalan sambil membawa bekal makanan untuk Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Itu ketika kita menempuh perjalanan tersebut, lalu kebayang apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah ketika mengirimkan makanan untuk Rasulullah. Luar biasa banget gitu loh. Luar biasa banget, pengabdian yang sangat luar biasa.
menunjukkan bahwa memang subhanallah Allah memang memilihkan wanita yang terbaik untuk menjadi pendamping dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya ketika Rasulullah berada di Gua Hira, Rasulullah pun mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi waktu itu didatangi oleh malaikat Jibril. Dalam riwayat malaikat Jibril pertama kali mendatangi Rasulullah itu dalam bentuk aslinya. Lalu Nabi didekap, lalu diperintahkan untuk membaca Iqra, bacalah. Nabi berkata, ma ana biqari, aku enggak bisa baca. Ulang lagi, Iqra, bacalah. Ma ana biqari, kata Nabi. Nabi ketakutan saat itu. Iqra ma ana biqari. Lalu setelah itu langsung malaikat Jibril membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat ya. Diberikan pada waktu itu wahyu, menjadi wahyu yang pertama bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang masalah uzlah ini gitu ya, masalah uzlahnya Nabi itu memang dititip, memang sifat uzlah keinginan untuk uzlah ini memang dititipkan oleh Allah kepada semua nabi-nabi yang kepada semua orang yang akan dipilih untuk menjadi seorang nabi. Jadi memang perasaan untuk semakin tidak benci kepada dunia dan sebagainya itu memang Allah yang mendidik, karena memang Nabi kan ada Bani Rabbi kan ya, Allah yang mendidik Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini memang menjadi sunnatullah, artinya yang memang diberikan kepada para Rasulullah, para Rasul Allah SWT, yaitu keinginan untuk uzlah ini, senang uzlah. Ini adalah sunnatullah bagi para Rasulullah SAW, para Nabi, utusan-utusan Allah. Dan akhirnya Rasulullah SAW merasa sangat-sangat ketakutan. Beliau pulang ke rumahnya itu dalam keadaan gemeter yang luar biasa gitu ya, dengan wajah pucat dan sebagainya. Sampai Sayyidah Khadijah ketika melihat suaminya datang dalam kondisi begitu, beliau merasa sangat khawatir gitu ya, merasa sangat khawatir. Lalu Rasulullah mengatakan, selimuti aku. Dan Sayyidah Khadijah langsung serta-merta beliau menyelimuti Nabi Muhammad SAW gitu kan. Dan saat itu lalu Rasulullah berkata, menceritakan, aku merasa sangat khawatir terhadap diriku, karena memang ketidaktahuan Rasulullah bahwasanya beliau itu akan menjadi seorang Rasul, itu menjadikan beliau sempat berpikir bahwa itu adalah iblis atau jin gitu yang menggoda Nabi, mengganggu Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu ya, Sayyidah Khadijah memberikan kekuatan, mengeluarkan kekuatan hati kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, jangan kau takut ya Muhammad, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan engkau selamanya. Ya, engkau adalah orang yang menumbuhkan tali silaturahmi, kata beliau. Engkau adalah orang yang selalu berkata benar. Engkau adalah orang yang selalu menolong anak yatim. Jadi engkau adalah orang yang senang memuliakan tamu, dan engkau adalah orang yang selalu senang membantu orang yang tertimpa kemalangan. Jadi diberi kekuatan oleh Sayyidah Khadijah itu untuk supaya Nabi itu tidak merasa khawatir dengan kejadian tersebut. Kan tetapi pun sebenarnya Sayyidah Khadijah khawatir, hanya nggak ingin menunjukkan kekhawatiran tersebut di atas kekhawatirannya Rasulullah. Subhanallah. Kalau kita nih biasanya para wanita, para istri, kalau udah suami khawatir, istri itu lebih heboh lagi. Ya, suami mah bisa ngontrol, istri udah histeris atau apa, udah pikirannya udah kemana-mana. Tapi Sayyidah Khadijah nggak begitu. Dan itu subhanallah hikmah beliau, mungkin mempunyai usia yang lebih daripada Nabi Muhammad, sehingga memunculkan sifat keibuan yang luar biasa. Jadi sehingga bukan hanya perannya tuh ya ibarat beliau tuh menempatkan peran itu bukan hanya sebagai seorang istri saja, tapi seperti seorang ibu kepada anak. Jadi ibaratnya kalau mau ngomong tuh gimana ya, paket komplit gitu ya, paket mau komplit plus lagi ibaratnya subhanallah. Jadi beliau sendiri sebenarnya khawatir, ada bertanya-tanya apa ini, walaupun memang beliau sudah mempunyai firasat ya akan kemuliaan Rasulullah dan sebagainya, sudah ada. Dan apalagi beliau juga sempat ada ada tanda-tanda memang yang menunjukkan bahwasanya Nabi ini akan menjadi seorang nabi, akan menjadi seorang yang luar biasa. Akan tapi bagaimanapun beliau tetap merasa khawatir melihat ketakutannya Nabi yang seperti itu. Sehingga akhirnya diam-diam dia pun pergi untuk bertanya kepada sepupu beliau ya, anak paman beliau yang bernama Waraqah ibn Naufal. Maka akhirnya beliau pun tiba-tiba membawa Rasulullah untuk bertemu dengan Waraqah ibn Naufal. Anak dari paman beliau merupakan seorang ahli kitab ya, seorang ahli kitab yang beliau adalah mempelajari kitab
terdahulu ya, dan sehingga akhirnya begitu Nabi menceritakan akan hal tersebut, maka lalu Waraqah bin Naufal lalu memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW bahwasanya yang datang kepada Nabi bukan jin, akan tapi hadan namus. Itu ada an-namus. An-namus itu adalah nama lain dari malaikat Jibril, dan dia adalah malaikat yang pernah diutus oleh Allah untuk turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sehingga yang sungguh seandainya aku masih muda dan kuat, kata beliau, aku akan membelamu di saat orang-orang mengeluarkanmu dari tempat ini. Nabi berkata, waktu itu mendengar ucapan Waraqah itu kaget Nabi. Awa mukhrijiyahum, kata beliau, apa mereka akan mengusirku? Kata Waraqah, iya. Tidak ada orang yang mendapatkan seperti apa yang kau bawa kecuali mereka akan dikeluarkan dari kaumnya. Dan kalau seandainya aku masih ada, maka aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga, ibaratnya dengan sekuat tenagaku. Tapi ternyata subhanallah, jadi termasuk Waraqah itu sebenarnya sudah masuk golongan ahli iman, karena tidak lama setelah beliau berkata seperti itu, beliau dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada jeda lumayan lama dari masa wahyu pertama ke wahyu yang kedua. Dalam riwayat ya ada banyak pendapat, tapi pendapat yang paling kuat mengatakan jeda antara waktu wahyu pertama dan kedua itu ada sekitar 3 bulan. Dan tentu dalam masa 3 bulan ini adalah waktu terberat bagi Nabi. Kenapa kok dikatakan berat? Ibarat ya, Nabi sudah mendapatkan wahyu pertama, lalu sudah diberikan oleh Waraqah bin Naufal, diberikan gambaran bahwasanya itu bukan jin, akan tapi seorang malaikat yang diutus oleh Allah untuk turun kepada para utusannya. Sehingga lihat, ibaratnya Nabi itu udah diangkat menjadi seorang nabi, tiba-tiba ada jeda lumayan 3 bulan. Sehingga memang sampai ini ada satu kisah ya, kami membaca dalam kitab Sirah ya Nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bahwasanya dalam masa-masa terberat itu Nabi merasakan rasa gelisah yang teramat sangat gitu ya, ketakutan yang teramat sangat gitu. Ibaratnya kalau gambaran kita tuh gini, seandainya Nadia nih udah diangkat, Umi angkat menjadi ketua gitu ya. Umi angkat kasih ketua, waktu itu Umi udah ngomong, udah kasih isyarat bahwasanya Nadia nanti Umi angkat jadi ketua. Tiba-tiba udah tuh Nadia tuh Umi cuekin gitu ya ibaratnya. Nggak pernah Umi kasih tugas, nggak pernah Umi kasih gambaran seperti apa. Nadia tentu bingung, nanti beneran ketua bukan sih gitu lah. Bertanya-tanya. Tapi urusan Nabi bukan urusan jadi ketua, menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, berat. Sehingga dalam masa berat itu Nabi itu sampai tahapan merasa sangat gelisah, sampai pernah Nabi ketika berjalan di tebing begitu ya, Nabi itu pernah ingin menjatuhkan dirinya ke tebing. Ada yang bertanya, masa Nabi begitu? Oh, jangan salah paham dulu dong. Ini kapan? Ini sebelum, ibaratnya di awal sebelum syariat turun dan sebagainya. Dan kegelisahan Nabi ini masuk akal. Artinya menunjukkan, bahkan kalau dipandang oleh Dr. Muhammad Salim Ramadan Al-Buti, ini bukan merupakan suatu aib. Malah ini menunjukkan bahwasanya memang Nabi itu adalah manusia biasa. Nabi punya rasa gelisah, Nabi punya rasa takut. Dan bahkan kejadian ini, rasa takutnya Rasulullah sampai Rasulullah itu ingin menjatuhkan dirinya ke tebing karena merasa gundah dengan ketidakjelasan posisi beliau sebagai apa. Ini menunjukkan bahwasanya semua yang didapatkan oleh Nabi itu bukan rekayasanya Rasulullah. Karena ada banyak fitnah yang disebarkan oleh orang-orang yang musuh-musuh Allah, bahwasanya semua wahyu yang didapatkan Nabi itu adalah karangan Nabi Muhammad. Nah ini nih mematahkan itu semua. Kalau emang karangan Nabi, ngapain Nabi gelisah? Gitulah. Ngapain Nabi menanti-nanti gitulah. Kalau emang karangan Nabi tinggal bikin aja ke kuah lagi, tulis lagi kan begini. Apa bikin karang lagi deh ayat-ayatnya gitu. Jadi menunjukkan malah kegelisahan Nabi sampai Nabi ingin melakukan perbuatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar tidak punya kuasa urusan wahyu, dan bahwasanya urusan wahyu ini benar-benar adalah Allah yang mengaturnya. Kapan turunnya dan sebagainya. Jadi menunjukkan kemurnian bahwa semua yang didapat Nabi adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak ini. Dan Sayyidah Khadijah ketika mendengar kabar dari Waraqah bahwasanya ini adalah tanda bahwa Nabi adalah seorang Nabi, Sayyidah Khadijah menjadi orang yang pertama kali berasyhadu alla ilaha illallah, mengikuti Rasulullah SAW. Ya, berasyhadu alla ilaha illallah, maksudnya menjadi orang yang paling pertama kali beriman kepada Nabi. Jadi beliau tidak meragukan sedikit pun bahwasanya memang apa yang didapatkan oleh Rasulullah adalah tanda kenabian. Jadi tidak ragu sedikit pun. Beliau menjadi orang yang pertama kali mengikuti Rasulullah. Beliau menjadi orang yang pertama kali mendukung perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Dan
Sayyidah Khadijah ya, ini dalam tahapan dakwah Nabi. Jadi Nabi itu ketika mendapatkan wahyu pertama, Nabi masih belum membuat gerakan apapun karena beliau sendiri belum mendapatkan kepastian akan kenabiannya, masih merasa ragu akan kenabiannya. Baru setelah wahyu yang kedua, dari situ Nabi mempunyai keyakinan bahwasanya memang beliau benar-benar dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah Nabi itu berdakwah, akan tapi masih secara sembunyi-sembunyi. Beliau mengajak kepada orang-orang yang terdekat beliau, dan tentu Sayyidah Khadijah menjadi orang yang pertama kali untuk mengikuti beliau. Dan ini masa tahapan dakwah Nabi itu mungkin yang sering sekali kita baca di sejarah-sejarah, bahwasanya tahapan dakwah Nabi ini ada 2 marhalah ya, yaitu tahapan sembunyi-sembunyi dengan tahapan terang-terangan. Dan akan tetapi kalau dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, beliau menjelaskan bahwa tahapan Nabi benar ada 2, tahapan sembunyi dan terang-terangan. Akan tapi tahapan terang-terangannya itu oleh beliau dibagi lagi menjadi 3. Menjadi 3 tahapan. Nah, Sayyidah Khadijah ini berada pada 2 tahapan awal. 2 tahapan awal yang ini merupakan paling beratnya masa dakwah. Apa? Tahapan sembunyi-sembunyi ya. Tahapan sembunyi-sembunyi yang itu berlangsung selama 3 tahun. Setelah itu tahapan yang kedua, yaitu tahapan terang-terangan tapi dalam fase yang pertama. Jadi tahapan yang terang-terangan ini dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama, berdakwah, mengajak kepada Allah dengan kesabaran. Dan tidak membalas perlakuan orang-orang kafir Quraisy saat itu sekejam apapun, dengan tidak diperintahkan untuk memerangi mereka. Jadi benar-benar ini fase Nabi harus bersabar atas semua perlakuan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan berapa masa ini? Sembunyi-sembunyinya 3 tahun dan terang-terangannya dengan bersabar itu 10 tahun. Bayang, berarti 13 tahun. Ini fase yang terlama. Fase terlama dari masa dakwahnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu berdakwah 23 tahun. Dan 13 tahun ini fase dengan kesabaran. 13 tahun fase kesabaran. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam mengajarkan teroris, suruh dia belajar dari sejarah. Lihat bagaimana sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi kita perangi dari awal. Tidak. Allah nggak memerintahkan seperti itu. Terang-terangan, tapi sabar. Bahkan sampai derajat ya, pada masa dakwah begitu beratnya dakwah, para sahabat yang sahabat-sahabat di awal dakwah, di awal Islam, keislamannya, ketika mereka sebenarnya tidak semuanya dari orang-orang lemah, ada banyak dari mereka adalah orang-orang yang terhormat di kaumnya, orang-orang kaya di kaumnya, termasuk di antara Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya, dan juga beberapa sahabat yang lain. Mereka merasa ya Rasulullah, kami dulu ketika kami belum meluk Islam, kami adalah orang yang dimuliakan. Tapi setelah kami meluk Islam, kami direndahkan. Kenapa kita tidak memenangi mereka? Kenapa kita tidak melawan perlakuan mereka yang seperti itu, agar mereka gak seenaknya gitu loh, menunjukkan bahwa kita tuh tidak takut. Apa yang dijawab Nabi? Aku tidak diperintahkan untuk itu. Aku gak diperintahkan. Artinya Nabi memang semuanya adalah Allah yang mengatur. Skenarionya adalah Allah yang mengatur. Jadi aku gak diperintahkan, kata Nabi, untuk itu. Sehingga Nabi pun tidak melakukan perlawanan. Bahkan ketika Nabi melihat perlakuan para sahabat gitu ya, perlakuan orang-orang kafir Quraisy kepada sahabat, kezaliman yang dilakukan oleh mereka, Nabi selalu memberikan semangat, bersabarlah. Dan Sayyidah Khadijah tuh melihat itu semua. Sayyidah Khadijah menjadi saksi mata atas beratnya perjuangan dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy ya, bahkan dari paman beliau sendiri yaitu Abu Lahab, yang menjadi orang yang sangat membenci Rasulullah SAW. Sayyidah Khadijah melihat itu semua, dan beliau pun melihat bagaimana sedikit demi sedikit mulai ada banyak orang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau tuh benar-benar ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Beliau merasa sedih di saat melihat Rasulullah diperlakukan dengan cara yang sangat zalim. Mereka melempari Nabi dengan kotoran, mereka melempari Nabi dengan batu, mereka memperlakukan Nabi dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Tapi beliau juga merasa ikut bahagia di saat Nabi bahagia, terutama ketika dalam masa berat-beratnya dakwah ya, dalam masa paling beratnya dakwah, tiba-tiba Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dan para pengikutnya dengan masuknya Asadullah, yaitu seorang laki-laki yang nanti kelak menjadi Asadullah, diberi julukan Asadullah, singanya Allah, yaitu Sayyidah Hamzah, paman dari Rasulullah SAW. Dan ternyata tidak lama setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah ya, ini sudah menjadi pukulan bagi orang kafir Quraisy saat itu. Ternyata subhanallah, Allah berikan lagi pertolongan kepada orang kafir Quraisy saat itu, dengan berkah dari
dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah ingin Islam diberikan kemenangan dua Umar ya. Dua Umar, yaitu Amr ibn Hisham atau Umar ibn Khattab ya. Karena dua-duanya adalah orang-orang yang memang sangat diakui berpengaruh di Makkah saat itu. Amr ibn Hisham tuh nama lain Abu Jahal. Ya, cuma orang kadang enggak ngerti, kadang taunya Abu Jahal. Ya, padahal namanya Amr ibn Hisham dan Sayyidina Umar ibn Khattab, dan ternyata subhanallah Allah pilih untuk kita adalah Sayyidina Umar ibn Khattab. Yang akhirnya benar-benar menjadi sebab keislaman beliau itu menjadi gerakan menjadi semangat bagi orang muslim. Dan Sayyidah Khadijah melihat itu, beliau merasa sangat bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai beliau sendiri sampai juga melihat apa yang terjadi pada Sayyidah Sumayyah. Ya, dan juga Sayyidah Sumayyah yang keluarga Yasir ya, keluarga Yasir yang diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Beliau menangis karena Sayyidah Sumayyah adalah termasuk sahabat beliau ya, dan beliau menangis mendengar kabar bahwasanya keluarga Yasir dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Said Yasir dan istrinya Sumayyah. Lalu Ammar ibn Yasir disiksa dengan cara perilaku yang tidak manusiawi ya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Ammar ibn Yasir itu dipakaikan baju besi lalu dipanaskan di kelantang ya, maksud dijemur di panas yang teramat sangat, sampai dikatakan ketika baju besi itu dilepas semua kulit itu ikut ya. Artinya benar-benar luar biasa. Dan Sayyidah Sumayyah juga dibunuh oleh Abu Jahal dengan cara memasukkan tombak ya, mohon maaf, yang dimasukkan dari kewanitaannya sampai tembus ke punggungnya. Dan ini perilaku yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat itu. Sayyidah Khadijah ikut tahu dan ikut menangis mendengar kabar tersebut. Beliau juga mendengar kabar bagaimana ada seorang wanita yang bernama Zanirah, seorang budak wanita yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy sampai matanya buta. Luar biasa. Jadi perilaku, dan Sayyidah Khadijah itu menjadi bukti, menjadi saksi mata akan hal itu semua. Beliau melihat dan beliau terus mendampingi Rasulullah dalam masa-masa yang teramat sangat sulit ya. Akan tapi subhanallah ya, selain memang Allah mengirimkan pertolongan Allah kepada umat Islam, yaitu dengan keislaman Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, yang tidak kalah punya peranan penting dalam dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi yang merawat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah memang orang yang tidak mengikuti Nabi, artinya tidak ikrar dengan keislamannya. Akan tapi beliau adalah orang yang sangat mendukung dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga Abu Thalib itu ketika pertama kali melihat Nabi dan putranya yaitu Ali bin Abi Thalib ya sholat ya dengan cara yang berbeda. Saat itu beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang kau lakukan wahai putra saudara laki-lakiku, ya maksud ponakanku ya. Beliau langsung menjawab bahwa ini adalah ibadah, bahwa beliau adalah dipilih oleh Allah menjadi seorang rasul, dan beliau adalah membawa agama Allah Subhanahu wa taala yang membawa kepada kebenaran dan sebagainya. Setelah itu lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun berkata kepada ayahnya, wahai ayah, aku mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Thalib sebagai seorang ayah ya, walaupun beliau tidak ikrar dengan keislaman, beliau sama sekali tidak mengecam perilaku Ali bin Abi Thalib dengan mengikuti Nabi Muhammad. Bahkan beliau berkata, wahai Ali ya, ikuti Muhammad. Artinya disuruh mengikuti Nabi Muhammad karena dia akan selalu membawamu kepada kebenaran. Lihat, sebenarnya sudah ada iman, hanya saja tidak ada ikrar. Dan ketika Abu Thalib diajak oleh Rasulullah ya untuk berikrar dengan asyhadu alla ilaha illallah, beliau mengatakan, aku tidak mampu untuk berpisah dari agama nenek moyangku, akan tapi engkau harus tahu wahai Muhammad, aku akan selalu mendukung dakwahmu. Seperti apa, artinya sekuat tenaga beliau akan menjadi orang yang selalu mendukung dakwahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah masa-masa awal, masa terberat ya. Dan ternyata Abu Thalib ini memang sangat gencar untuk membela Rasulullah, itu benar-benar ditampakkan terang-terangan. Dan beliau tuh marah jika ternyata orang-orang kafir Quraisy itu memperlakukan Rasulullah dengan perilaku yang sangat tidak manusiawi gitu ya. Dan bahkan subhanallah pernah suatu hari beliau melihat Rasulullah itu dilempari dengan kotoran ya, kotoran dan darah ya, dilempari Rasulullah dilempari seperti itu. Abu Thalib marah. Saat itu beliau langsung mengambil pedangnya lalu menggandeng Rasulullah dibawa ke Ka'bah ya, dibawa ke Ka'bah karena di situ Nabi diperlakukan secara
dengan cara yang seperti itu. Lalu beliau tuh melempar kembali kotoran-kotoran tersebut ke mukanya para pemimpin Quraisy yang saat itu berada di sekitar Ka'bah, sehingga menjadikan mereka tuh terhinakan dan ditertawakan. Dan mereka tuh sebenarnya marah kepada Abu Thalib, akan tapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun Abu Thalib adalah orang yang masih seagama dengan satu nenek dengan mereka, dan juga Abu Thalib adalah termasuk keluarga, menjadi orang yang dituakan, sangat dihormati, sehingga mereka tidak mampu untuk membalas. Akan tapi mereka ini sudah mempunyai rasa dendam kepada Abu Thalib, dan apalagi akhirnya menyuruh kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jadi ada rasa marah dan mereka berpikir gimana caranya untuk mereka membalas perbuatan Abu Thalib ini, sehingga sampai akhirnya tiba masa khisar, ya, itu pemboikotan. Pemboikotan ini terjadi tahun keberapanya Umi lupa ya, kan tapi itu terjadi dan kurang lebih sekitar 3 tahun. Ada satu kisah unik ya yang kita baca dari kisah Sayyidah Khadijah ya. Sayyidah Khadijah ternyata juga menjadi seorang istri yang oleh Allah diperlihatkan kepada beliau itu adalah malaikat Jibril. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama Sayyidah Khadijah, tiba-tiba Sayyidah Khadijah itu ditampakkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya, diperlihatkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, sehingga saat itu Sayyidah Khadijah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau melihat? Kata Rasulullah, iya, aku melihat. Sembunyi di belakangku. Beliau menyuruh Nabi untuk sembunyi di belakangnya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi tersenyum dan mengatakan, ya Khadijah, dia bukan jin, akan tapi dia adalah malaikat Jibril. Jadi subhanallah, ini menunjukkan, lihat luar biasanya beliau ya, luar biasanya dalam ya Allah, dalam pengabdiannya kepada Rasulullah SAW. Cintanya yang luar biasa itu menjadikan beliau tuh memprioritaskan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga sampai tidak berpikir tentang dirinya gitu ya. Bagaimana seorang istri ya yang biasanya selalu dilindungi. Biasanya kan seorang istri itu ada manjanya, pengen dilindungi, pengen dijaga. Tapi beliau tuh tidak menuntut akan hal itu gitu. Bahkan beliau ibaratnya posisinya kebalik gitu loh. Ibaratnya malah beliau tuh mendapatkan diri untuk selalu menjaga Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat Allah selalu tercurahkan kepada beliau. Amin. Ya, artinya membandingkan dengan diri kita gitu ya. Bagaimana kita sebagai seorang istri yang kadang masih punya banyak tuntutan kepada suami gitu ya. Makanya kalau belajar tentang kisah Sayyidah Khadijah ini sebenarnya menjadikan kita tuh merasa sangat malu sekali gitu ya. Bahwa kita ini sebagai seorang istri ini gak ada apa-apanya dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW. Sehingga makanya sangat-sangat pantas ya, dengan kemuliaan beliau, dengan kesolehan beliau, dengan cinta beliau yang kepada Rasulullah yang teramat sangat besar ini, menjadikan beliau itu menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, bahkan mendapatkan salam khusus dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui malaikat Jibril gitu ya, karena memang sangat-sangat layak, sangat-sangat luar biasa. Baik, kembali kepada tadi kisah Khisar itu ya, pemboikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy saat itu, ini menjadikan dakwah itu menjadi semakin lebih berat lagi. Jadi lebih berat lagi 3 tahun, bayangkan. 3 tahun Rasulullah dan para pengikutnya termasuk Sayyidah Khadijah itu diperlakukan dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Tidak ada jual beli ya, tidak ada kerjasama apapun dengan orang-orang kafir Quraisy itu ya, maksudnya tidak boleh ada transaksi apapun ya. Jadi larangan bagi pengikut Nabi Muhammad itu untuk menikah ya. Jadi pengikut Nabi Muhammad gak boleh menikah dengan orang kafir Quraisy, maksudnya. Terus larangan untuk menjual apapun, menjual beli barang itu gak boleh. Saya itu tidak boleh bergaul, tidak boleh ada interaksi apapun dengan pengikut Nabi Muhammad, dan juga dan larangan itu akan terus berlaku sampai Bani Hashim dan Bani Muttalib itu dengan sukarela menyerahkan Rasulullah kepada kafir Quraisy. Lihat, jadi benar-benar Masya Allah banget gitu ya, luar biasa banget tentang apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, kebencian mereka kepada Rasulullah itu benar-benar menjadi sebab dakwah saat itu memang menjadi sangat-sangat sulit untuk dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika dakwah artinya ketika ujian itu semakin berat gitu ya, artinya Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk memberikan izin kepada para sahabat, untuk sahabat saja, tidak untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah. Dan akhirnya dipilihlah adalah tempat yaitu Habasyah. Dan ini bukan suatu hal yang ringan bagi para sahabat Nabi. Jadi perjalanan ke Habasyah sendiri adalah perjalanan yang berat, penuh resiko dan sebagainya. Dan termasuk yang berangkat ke sana adalah putri dari Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Ruqayyah.
Dan Sayyidah Khadijah harus melihat hal tersebut, melepaskan putrinya ke tempat yang tidak tahu akan seperti apa bersama suaminya Sayyidina Utsman ibn Affan gitu ya. Karena memang awalnya putri Rasulullah bernama Sayyidah Ruqayyah dan juga Sayyidah Ummi Kulsum ini dinikahi oleh Utsbah dan Utaibah. Utbah dan Utaibah itu adalah dua putra dari Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Dan memang awalnya Sayyidah Khadijah sangat tidak setuju sebenarnya, sangat menolak, sebenarnya sangat bertentangan dengan hati beliau ketika Utbah dan Utaibah itu, ketika Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum diminta oleh Abu Lahab untuk diberikan kepada putranya, dikarenakan istri Abu Lahab itu dikenal sebagai orang yang punya mulut tidak baik gitu ya. Mulutnya kotor dan juga perilakunya sangat tidak baik, sehingga dari awal itu Sayyidah Khadijah memang sudah tidak nyaman kalau sampai harus berbesanan dengan keluarga Abu Lahab. Akan tapi posisi Sayyidah Khadijah sebagai seorang keponakan ya, menjadikan ya, karena Rasulullah adalah keponakan dari Abu Lahab, menjadikan beliau tidak bisa bergerak banyak, tidak bisa melawan, karena memang dalam tradisi Arab ya susah untuk seperti itu gitu ya. Sehingga akhirnya menjadikan Sayyidah Khadijah itu harus rela melepas dua putri yang sangat dicintainya untuk dua anak laki-laki dari Abu Lahab, yang tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala Allah jaga, sehingga akhirnya ketika Nabi mengajak orang-orang untuk berasyhadu alla ilaha illallah, Nabi dakwah secara terang-terangan, Abu Lahab menjadi orang yang pertama kali dengan lantang menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga akhirnya Abu Lahab memerintahkan kepada dua putranya untuk menceraikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada pertolongan Allah, bahkan dikatakan mereka dua wanita ini, Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummi Kulsum, dicerai oleh Utbah dan Utaibah ini dalam keadaan masih belum dikumpul. Jadi masih belum dikumpuli oleh keduanya. Sehingga ini ada suatu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Utaibah sendiri ya, ketika menceraikan Sayyidah Ummi Kulsum itu dengan cara yang sangat kurang ajar banget gitu ya. Dia dengan cara dia meludahi Nabi Muhammad, lalu langsung mengembalikan putrinya dengan cara yang tidak terhormat gitu. Dan ini merupakan pukulan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Utaibah pun diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dia mati dalam keadaan kepalanya tuh dimakan oleh seekor singa gitu ya. Jadi itu memang termasuk dan memang oleh itu termasuk kesedihan Rasulullah, beliau berdoa kepada Allah ya, dan akhirnya memang oleh Allah dikirimkan ya. Padahal sebenarnya, dan jangan katakan bahwa Rasulullah pendendam, ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan gitu ya, bahwasanya lihat, begitu mendengar Rasulullah berdoa bahwasanya engkau tidak akan mati, ya Allah jangan matikan dia kecuali dalam keadaan dimakan oleh singa gitu ya. Abu Lahab lihat mendengar Rasulullah berdoa seperti itu untuk putranya, dia tuh percaya banget. Bahkan ketika Utaibah itu melakukan satu perjalanan, Abu Lahab menyiapkan seorang pengawal untuk benar-benar menjaga Utaibah jangan sampai ibaratnya sampai dimakan singa. Artinya lihat, ini sebenarnya apa yang ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa Abu Lahab itu sebenarnya ada keyakinan bahwasanya kalau Nabi Muhammad itu benar-benar adalah seorang nabi. Buktinya kalau memang dia nggak percaya, dia akan cuek dengan doa tersebut. Dan Abu Lahab sangat khawatir sampai mengirim seorang pengawal, beberapa orang untuk benar-benar menjaga putranya. Dan ternyata subhanallah, ketika mereka sedang berada di tenda begitu, tiba-tiba pengawalnya ketiduran dan akhirnya benar seekor singa datang dan mengambil kepalanya Utaibah, dan subhanallah tidak mengganggu yang lainnya, hanya Utaibah karena memang seperti yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini sedikit kisah tentang ini ya, dan subhanallah akhirnya tapi memang Allah pilihkan yang paling baik memang untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sehingga putrinya Sayyidah Ruqayyah akhirnya memang diputus oleh Utbah ya dan Utaibah, akan tetapi akhirnya menikah dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Nah, Sayyidah Khadijah ini lihat sebagai seorang ibu, bagaimana perasaan beliau melepas putrinya untuk hijrah menuju Habasyah, dan yang ini adalah suku yang luar biasa. Habasyah bukan negeri Islam, negeri kafir, akan tetapi Rasulullah mengatakan bahwa di situ dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Najasyi, yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Dan akhirnya benar ya, dengan pertolongan Allah umat Islam dijaga oleh Raja Najasyi. Bahkan dalam riwayat dikatakan Raja Najasyi pun akhirnya menjadi orang yang berasyhadu alla ilaha illallah, karena ketika Rasulullah berada di kota Madinah, Allah memberi kabar kepada Nabi bahwasanya Raja Najasyi meninggal, sehingga Rasulullah itu melakukan salat gaib. Salat gaib. Nah, ini riwayat tentang salat gaib ini diambil dari ketika Rasulullah mendengar kabar Raja Najasyi di Habasyah, Rasulullah menyolatinya di Madinah. Baik.
Baik, jadi itu awal tahapan paling berat ya, tahapan paling beratnya dakwahnya Rasulullah, yaitu tahapan pertama yaitu sembunyi-sembunyi 3 tahun, lalu berdakwah dengan terang-terangan tapi dalam keadaan bersabar dan tidak melakukan perlawanan. Dan ini selama 13 tahun. Disitulah Sayyidah Khadijah selalu menemani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi subhanallah, semangat beliau untuk menjaga Rasulullah, semangat beliau untuk berdakwah kepada Nabi tidak sesuai dengan tubuh beliau. Artinya ya subhanallah, keinginan tinggi untuk selalu bersama Rasulullah SAW, untuk membela dakwah Nabi, akan tetapi ternyata kondisi tubuh beliau dikarenakan juga faktor usia dan faktor beratnya ujian yang diterima oleh Sayyidah Khadijah menjadikan beliau tidak mampu bertahan untuk menemani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah Khisar ya, setelah pemboikotan, karena memang pemboikotan itu memang masa yang paling berat ya, masa berat, karena sampai dikatakan umat Islam saat itu sampai hanya sekedar mampu memakan kulit-kulit pepohonan. Dan dikatakan Sayyidah Khadijah saat itu yang menjadi wanita paling kaya, yang dikenal menjadi wanita yang paling kaya, menjadi wanita yang paling luar biasa, ternyata pun akhirnya menjadi wanita yang sampai ibaratnya semua harta beliau tuh habis. Semua harta beliau habis, tidak ada apapun, bahkan untuk makan pun susah. Dan apalagi dikatakan ketika dalam masa Khisar itu benar-benar Sayyidah Khadijah itu harus menanggung umat Islam tuh. Jadi ibaratnya harta Sayyidah Khadijah yang sebegitu banyaknya, sebegitu kayanya tuh benar-benar habis adalah untuk bertahan di masa-masa pemboikotan. Dan akhirnya menjadikan beliau pun kondisi tubuh beliau yang memang sudah semakin makin usianya bertambah, menjadi beliau tidak lagi mampu bertahan dengan sakit yang memang ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya beliau pun tidak lama setelah Khisar itu semakin lemah dan hanya terbaring, dan itu menjadikan, dan beliau tuh merasa sangat sedih. Jadi sampai dikatakan sedihnya beliau ketika sakit itu bukan sedih karena sakit, akan tapi sedih karena tidak bisa menemani Nabi kita berdakwah. Subhanallah, lihat. Jadi sakit itu nggak mikirin dirinya sendiri ya. Kadang kita kalau sebagai seorang istri sakit tuh ngalem sama suami, pengennya dimanja, sehingga kadang kita ini ada egonya. Kalau suami nggak perhatian kita marah. Tapi kita lihat bagaimana Siti Khadijah sakit tapi nggak mikirin sakitnya, tetap yang dipikirkan adalah Rasulullah SAW. Sehingga sehingga akhirnya menjadikan beliau tuh merasa sangat sedih lagi, karena ketika beliau sakit pun ternyata beliau mendengar kabar bahwasanya paman Nabi Abu Thalib yang selama ini selalu membela Nabi, yang berada di barisan terdepan untuk membela Nabi melawan musuh-musuh Allah ini, ternyata pun sakit ya, menderita sakit yang sama, sehingga sampai tidak bisa lagi bangun dari pembaringan. Sayyidah Khadijah itu merasa sedih lagi. Sedihnya begitu, karena yang dipikirkan adalah Rasulullah. Sekarang beliau sudah kondisi seperti ini, ternyata pamannya seperti itu, dan ternyata tidak lama beliau mendengar kabar bahwasanya Abu Thalib pun meninggal dunia. Sehingga Sayyidah Khadijah merasakan kesedihan yang teramat sangat, karena tahu bahwasanya suaminya merasa sangat sedih dengan kepergiannya Abu Thalib. Apalagi ternyata Abu Thalib pun ketika wafat beliau tetap tidak berikrar dengan asyhadu alla ilaha illallah. Itu menjadikan Rasulullah menjadi sangat sedih. Ya, jadi akhirnya karena kondisi sudah seperti itu gitu ya, karena memang sudah menjadi memang kondisi beliau memang sudah semakin lemah, maka tidak lama setelah Abu Thalib wafat ada jeda beberapa ada banyak khilaf ya, berjeda antara wafatnya Sayyidah Khadijah dengan Sayyidina Abu Thalib ya, kan tetapi yang jelas tidak lama. Maka ketika akhirnya Sayyidah Khadijah tidak lagi mampu untuk bertahan, hanya Allah pun memanggil beliau, karena memang ya subhanallah, Allah panggil ke beliau dalam keadaan hati dan jiwanya selalu berusaha untuk berdakwah, membela Rasulullah SAW. Ada satu kisah yang pernah Umi baca ya, tentang wafatnya Sayyidah Khadijah. Dikatakan ketika beliau itu dalam kondisi sakit seperti itu, Rasulullah pun pulang dari berdakwah pun dalam keadaan dari berdakwah, dan dari ketika Rasulullah pulang ke rumah dalam keadaan yang waktu itu memang kelihatan sangat capek gitu ya, karena merasa memang perlakuan orang kafir Quraisy tuh setelah wafatnya Abu Thalib tuh memang semakin menjadi-jadi. Saat itu Sayyidah Khadijah itu Rasulullah tuh berbaring
dalam riwayat Sayyidah Khadijah yang saat itu sedang memang duduk gitu ya di ranjang begitu ya. Sayyidah Rasulullah lalu berbaring di pangkuannya Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah pun padahal beliau sendiri sedang sakit saat itu. Akan tapi ya begitu Sayyidah Khadijah selalu menjadi orang yang selalu menghibur Rasulullah dalam keadaan beliau susah. Sehingga akhirnya ketika Nabi berbaring di pangkuan Sayyidah Khadijah, air mata Sayyidah Khadijah itu menetes melihat capeknya Nabi Muhammad, menetes di pipinya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Rasulullah berkata kepada Khadijah, ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah terlalu berat untukmu untuk menikah denganku? Itu maksudnya merasa terbebani dengan pernikahan ini. Karena beliau tidak lagi bahagia, ibaratnya tidak lagi nyaman secara urusan dunianya, semuanya menjadi tidak ada yang didapat. Artinya bisnis apa semua sudah dikorbankan untuk Rasulullah. Kata Sayyidah Khadijah, enggak ya Rasulullah, aku sama sekali tidak menyesal. Hanya saja aku merasa belum bisa berbuat banyak untukmu. Lihat. Aku merasa belum berbuat banyak untukmu. Sehingga beliau berkata, seandainya engkau mau ya Rasulullah, jika aku nanti tidak lagi bisa menemanimu dalam berdakwah, dan jika ternyata engkau harus berhijrah menyeberangi lautan, maka gunakan tulang belulangku adalah untuk dijadikan kayak rakit ya, artinya untuk digunakan sebagai alat untuk Rasulullah menyeberangi lautan gitu lah. Sampai gambarannya tuh ibaratnya perkataan beliau tuh menunjukkan artinya apapun yang tersisa pada diri beliau tuh ridho untuk diberikan kepada Rasulullah SAW ya, untuk membela dakwahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga saat itu Nabi Muhammad mengatakan, sudah engkau lakukan sudah sangat luar biasa. Sehingga akhirnya Sayyidah Khadijah berkata, ya Rasulullah, sungguh aku tuh merasa takut untuk menghadapi kematian. Merasa sangat takut menghadapi kematian. Padahal beliau adalah orang yang punya bekal sangat cukup ya. Sudah diberi kabar gembira dengan surga. Tapi pun masih tidak merasa pede dengan amalnya gitu ya, tidak berbangga dengan amalnya, merasa masih belum melakukan banyak. Sehingga akhirnya beliau berkata, aku takut menghadapi kematian ya Rasulullah, maka nanti aku meminta kepadamu, jika nanti aku mati, Sayyidah Khadijah ingin dikafani dengan kain yang sering digunakan untuk berdakwah oleh Rasulullah, ridanya Rasulullah ya, sorbannya Nabi Muhammad SAW yang sering digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Diminta oleh Sayyidah Khadijah untuk mengkafaninya. Sehingga dikatakan ketika Sayyidah Khadijah wafat gitu ya, ternyata malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa kain kafan yang dikirimkan oleh Allah dari surga untuk Sayyidah Khadijah. Sehingga akhirnya dikenal bahwa Sayyidah Khadijah itu ketika wafat beliau dikafani dengan 2 kain kafan istimewa. Yang pertama adalah kain kafan dari Allah SWT, lalu kain kafan dari ridanya Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Semoga Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Amin. Untuk bisa menjadi wanita solehah, mengikuti jejak beliau. Amin. Menjadi istri solehah. Amin. Seperti beliau. Dan semoga Allah kelak akan mempertemukan kita dengan beliau di tempat mulia bersama Nabi Muhammad SAW. Baik, ini adalah sekilas tentang Sayyidah Khadijah. Sebenarnya kalau mau diceritain sangat-sangat panjang, kalau mau diceritain secara komplit sangat panjang. Ini hanya garis besar saja, gambaran bagaimana perjuangan dakwah Sayyidah Khadijah dalam menemani kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Baik Umi, di 13 tahun pertama masih rada penasaran sosok beliau menemani di 13 tahun pertama semenjak wahyu turun itu, sebagaimana kisahnya yang begitu yang begitu Masya Allah bisa menemani dalam 13 tahun Rasulullah di 13 tahun pertama dakwah Nabi itu, cobaannya seperti apa sehingga bisa beliau kuat untuk menguatkan Rasulullah juga. Baik ya. Jadi karena gini, dikatakan peran dakwah beliau Sayyidah Khadijah di masa 13 tahun setelah Rasulullah, di masa awal dakwah Rasulullah SAW, yaitu pertama beliau menjadi orang yang percaya kepada Rasulullah, yang beriman kepada Nabi. Jadi pertama kali yang mengikuti Rasulullah itu adalah Sayyidah Khadijah. Setelah itu setelah itu beliau itu menjadi orang yang paling pertama dalam membela Rasulullah SAW, dan
kuatnya beliau gitu ya, kekuatan yang beliau yang menjadi sebab beliau tuh merasa harus kuat dalam mendampingi Rasulullah SAW. Ini karena memang beliau tuh melihat apa yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan suatu hal yang ringan, ya, bukan suatu hal yang ringan, tapi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa berat gitu ya, sangat berat karena subhanallah beliau tuh melihat ada beberapa sebab gitu ya menjadikan beliau itu menjadi harus mampu untuk melewati artinya harus bisa menjadi teman Rasulullah. Karena begini, beliau tuh melihat bahwasanya Rasulullah yang dibawa amanah yang dibebankan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu bukan suatu perkara ringan. Jadi Sayyidah Khadijah tuh ibaratnya memulahadhah, apa kalau istilah mulahadhah tuh ya, memberikan melihat bahwasanya Nabi itu untuk mengemban dakwah ini, Nabi itu bukan hanya sekedar dapat wahyu langsung ngomong begitu, enggak. Nabi harus memahami seluruh gerakan, maksudnya harus memahami gerakan, artinya mempunyai strategi di dalam dakwah gitu kan. Dan juga beliau juga harus bagaimana menjaga bahwa agar orang tuh paham bahwasanya Islam itu tidak datang dengan membawa kekerasan, sehingga Nabi dengan akhlaknya yang luar biasa, dengan kelembutannya, jadi dakwah Nabi itu benar-benar dengan penuh kelembutan mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau juga harus ibaratnya menyampaikan dan meyakinkan seluruh ajaran. Yang kedua gitu ya, beliau harus menyampaikan ajaran kepada umat itu terus menerus, artinya tidak boleh lemah semangat gitu. Terus Nabi harus terus menerus mengajak umat itu untuk terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, beliau harus sanggup untuk membina, mengatur, mengarahkan seluruh orang untuk menyambut dakwah beliau. Itu kan tidak gampang untuk seperti itu, sehingga ibaratnya belum nanti harus mengajak orang untuk mengenal Allah, untuk membela masuk agama Allah, belum lagi nanti untuk menjaga yang sudah ada supaya agar mereka diberikan kekuatan iman, belum lagi nanti untuk menjaga persaudaraan, pengikat, jangan sampai ibaratnya dari yang sedikit ini akhirnya tercerai-berai kembali kan gitu. Belum lagi nanti harus menghadapi siksaan dari kafir Quraisy. Jadi ibaratnya tuh berat banget gitu loh. Tanggung jawab beliau itu adalah suatu hal yang sangat berat gitu kan. Belum lagi nanti beliau juga ibaratnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang dihadapi oleh para sahabat saat itu yang masih mempunyai jumlah yang sangat sedikit gitu. Sehingga melihat beratnya dakwah, melihat beratnya tanggung jawab yang dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW itu menjadikan beliau sosok Sayyidah Khadijah ini berusaha untuk menjadi orang yang kuat gitu loh. Padahal sebenarnya beliau sendiri ya bukan hal ringan bagi beliau untuk itu gitu loh. Tapi melihat ibaratnya gini loh, Rasulullah tuh udah berat banget gitu, sehingga beliau tuh tidak mau menambah beban Nabi dengan ibaratnya dengan membebani gitu ya. Tidak ingin menambah Nabi dengan membebani diri beliau sebagai seorang istri gitu. Sehingga beliau tuh ibaratnya memangkas habis kebutuhan sebagai seorang istri gitu ibaratnya kita. Sehingga tidak lagi menjadi, karena kan biasa kan istri kan maunya dimanja, disayang, diperhatiin, itu kan biasa begitu gitu loh. Tapi Sayyidah Khadijah tuh enggak seperti itu gitu. Beliau tidak mau menunjukkan lemah di depan Nabi Muhammad. Jadi beliau tuh selalu berusaha untuk ibaratnya selalu kuat, selalu mendukung, selalu membela, selalu begitu. Jadi karena merasa Rasulullah itu sekarang tuh butuh seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dakwahnya Nabi itu terhalangi lagi gara-gara istri yang manja, istri yang ngalem, istri yang banyak nuntut, istri yang minta perhatian dan sebagainya. Jadi beliau tuh tidak mau seperti itu gitu loh. Ini berat. Nabi aja udah ngurusin umat tuh udah berat, jangan ditambah lagi berat gara-gara ngurusin istri. Lah ini loh yang paling penting. Ini kalau kita nih nggak akan mampu kita ibaratnya untuk berdakwah membela kalau masih banyak tuntutan diri. Karena kita kadang melihat, jangankan di zaman sekarang aja sudah lihat, kalau ada seorang misalnya orang yang berdakwah untuk membela agama Allah, menyebarkan agama Allah, tapi ternyata istrinya nggak mendukung, banyakkan tuntutan, suami pengen dakwah, istri pengen ke pasar misalnya, suami pengen gini, istrinya pengen suaminya pengen pergi keluar untuk dakwah, istri pengen ditemenin, suami pengen begini, pengen bersedekah, misal berjuang dengan hartanya, istrinya banyak tuntutan, tagihan panci, tagihan kain, ya gimana mau dakwah gitu loh, nggak kebayang. Makanya Sayyidah Khadijah tuh nggak begitu gitu loh. Nah inilah peranan
penting. Makanya subhanallah begitu agungnya beliau ya. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha gitu ya. Beliau sendiri mengatakan tuh aku tuh enggak pernah cemburu katanya. Di antara seperti cemburuku kepada Sayyidah Khadijah. Memang benar Sayyidah Khadijah tuh sudah enggak ada lagi di zaman Sayyidah Aisyah gitu. Ketika Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah enggak ada Sayyidah Khadijah. Akan tetapi ternyata luar biasa cinta Nabi kepada Sayyidah Khadijah menjadikan Nabi itu selalu menyebut-nyebut Sayyidah Khadijah. Selalu menyebut Sayyidah Khadijah. Sehingga apa-apa tuh Nabi itu selalu sambung dengan Sayyidah Khadijah. Sampai dikatakan ya, kalau seandainya Rasulullah itu sedang motong daging gitu ya, maka betul langsung ingat katanya, kirimkan ini ke si fulana. Kenapa? Siapa dia Rasulullah? Dia itu sahabat karibnya Khadijah. Kirimkan ini ke si fulana. Kenapa? Dia adalah orang yang pernah sering datang, sering berbuat baik kepada Khadijah. Kirimkan. Jadi yang apa-apa yang nyambungkan gitu ya, bukan hanya ke keluarga Sayyidah Khadijah, ibaratnya kepada sahabat-sahabatnya aja Nabi ingat gitu lah. Nabi ingat. Sehingga pernah kata Sayyidah Aisyah, pernah Rasulullah itu banyak menyebut Sayyidah Khadijah, memuji Sayyidah Khadijah. Sampai ya sebagai seorang istri Sayyidah Aisyah tuh merasa cemburu gitu ya, wajar gitu ya. Dan kita jangan katakan bahwa Sayyidah Aisyah itu kurang ajar atau gimana, enggak. Beliau seorang istri punya cinta, cemburu kepada Sayyidah Khadijah karena pujian-pujian yang selalu Rasulullah sebutkan untuk Khadijah gitu ya. Menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar luar biasa, enggak lupa gitu loh dengan perjuangan Sayyidah Khadijah. Sehingga akhirnya beliau berkata, Sayyidah Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah engkau tuh nggak ada orang lain selain wanita tua tadi gitu? Bukankah Allah telah mengirimkan pengganti yang lebih baik? Maksudnya gitu. Ya maksudnya beliau kan ya itu Sayyidah Khadijah udah usianya dengan Rasulullah tuh udah beda jauh. Satu sih ya beliau merasa beliau ini adalah seorang wanita yang perawan pertama kali. Rasulullah perawan satu-satunya adalah Sayyidah Aisyah. Ibaratnya apa nggak udah tergantikan gitu loh. Wah Rasulullah tuh marahnya luar biasa. Marah sampai kata Sayyidah Aisyah tuh Rasulullah sampai kayak agak gemeter gitu, sampai marah saking marahnya gitu, gak terima dengan ucapan Sayyidah Aisyah tentang Sayyidah Khadijah gitu ya. Sampai beliau katakan tidak, demi Allah gitu ya, tidak ada yang bisa lebih baik daripada dia. Allah nggak menggantikan yang lebih baik daripada dia. Karena dia percaya padaku di saat orang ingkar, dia membenarkanku di saat orang-orang mendustakanku, dia menghiburku, dia selalu menghiburku, dan dengan hartanya selalu membelaku ya ketika manusia lain mengharamkan hartanya untukku gitu. Jadi langsung disebut kebaikannya semua. Lah ini loh peran dari yang disebut oleh Rasulullah itu sudah menunjukkan peran. Dan kita jangan katakan wah Sayyidah Aisyah itu sentimen. Kalau sentimen Sayyidah Aisyah enggak cerita hadis ini. Tapi ternyata beliau lihat, padahal beliau dimarahin Nabi ya. Tapi beliau cerita gitu loh. Beliau cerita menunjukkan memang beliau enggak pengen nutupin gitu. Beliau memang menunjukkan. Makanya sampai kata Sayyidah Aisyah, demi Allah setelah kejadian tadi itu aku enggak pernah mau menjelekkan Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Aisyah pun punya rasa hormat yang luar biasa. Karena memang belum masih kecil menikah dengan Nabi. Tapi lihat riwayat banyak kisah tentang Sayyidah Khadijah itu kalau kita pengen tahu. Makanya kalau ada orang mengatakan Siti Aisyah itu kurang ajar dengan Sayyidah Khadijah atau sentimen dengan Sayyidah Aisyah, ketahuilah riwayat banyak kisah tentang Sayyidah Khadijah ternyata kita dapatnya dari Sayyidah Aisyah. Jadi menunjukkan tidak ada kedengkian di hati Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah, kepada Sayyidah Khadijah. Hanya wajar kalau namanya ada cemburu. Sayyidah Aisyah adalah seorang wanita yang luar biasa. Kita nih kalau seandainya coba suami kita banyak nyebut perempuan lain, marah juga kita, walaupun mungkin nyebutnya dalam artian mungkin bukan urusan gimana, tapi tetap cemburu aja kita. Kita lebih parah ini. Ya kalau kita mungkin sudah enggak cemburu lagi, mencak-mencak udahan kita nih. Sayyidah Aisyah cuma ngomong begitu, menilai memang wajar beliau menikah dengan Nabi. Rasulullah adalah laki-laki pertama bagi beliau, usia beliau pun masih kecil gitu ya. Sehingga ada kecemburuan begitu sangat-sangat wajar gitu ya. Tapi pun ternyata beliau tidak menutup semua kisah Sayyidah Khadijah yang didengar oleh beliau. Bahkan kisah bahkan banyak sekali ya riwayat tentang Sayyidah Khadijah itu ya didapat adalah dari Sayyidah Aisyah. Karena belum mendapatkan cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Umi, sudah di akhir waktu, kita akan tutup dengan kesimpulan dan ditutup dengan doa keberkahan. Intinya itu ya, dari kisah Sayyidah Khadijah, belajarlah kita menjadi wanita yang solehah, menjadi istri yang solehah, menjadi istri yang bisa mendampingi suami kita dalam keadaan susah dan senang. Artinya itu adalah kemuliaan di hadapan, untuk mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang ya dalam makanya pernikahan itu kan bisa membuka pintu kebaikan, karena di dalam pernikahan pengorbanan seorang istri untuk suami itu ada nilai pahala luar biasa besar di hadapan Allah. Seorang suami yang berkorban untuk istrinya pun ada nilai pahala besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kata Nabi kan, faman tazawwaja faqad istakmala nisfal iman. Artinya pernikahan itu telah menjadi sebab
orang bisa menyempurnakan separuh agama. Kenapa? Begitu banyak pintu-pintu yang dibuka dari pernikahan tersebut. Asalkan orang mau mencarinya. Maka ayo kita belajar dari pernikahan Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Makna mengabdi, makna untuk makna untuk mencintai, makna mencintai, mengabdi dan sebagainya. Sehingga pernikahan itu bukan lagi sekedar ego, wah saya yang harus diperhatikan, akan tapi bagaimana kita memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Bagaimana Buya sering cerita, bahwasanya Sayyidah Khadijah itu dalam pernikahannya dengan Rasulullah punya prinsip, aku menikah dengan Muhammad. Dan ini lihat, dengarkan ucapan beliau diucapkan sebelum beliau sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Ucapan sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Beliau gak tahu kalau nabinya menjadi seorang nabi, tapi ucapan ini diucapkan oleh Sayyidah Khadijah, aku menikah dengan Muhammad bukan untuk aku bersenang-senang, tapi ketika aku menikah dengan Muhammad, yang aku pikirkan bagaimana Muhammad senang. Dan itu ada makna pengabdian, makna khidmah seorang istri kepada suami, makna mementingkan kebahagiaan suami daripada mementingkan kebahagiaan pasangan daripada kebahagiaan dirinya. Dan itu luar biasa. Itulah menjadi sebab Sayyidah Khadijah menjadi sosok yang selalu akan kita kenang dalam kesolehahannya sebagai seorang istri, dalam kesolehahannya dalam mendampingi Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dalam kesolehahannya dalam menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah semoga Allah memberkati kita semua dengan bisa mengikuti akhlak beliau, dan semoga Allah bimbing kita kelak untuk bisa bertemu dengan beliau dalam kemuliaan di surga Allah. Amin ya rabbal alamin.